Michele masih tersenyum dan tetap terlihat tenang. Kurangilah sedikit pemikiran burukmu tentangku. Bagaimanapun kalau aku tidak ada, kau tidak akan lahir. Ucap Michele dengan gaya inteleknya. Alcyone tertawa mentah mendengarnya. Tapi sudahlah. Ia tidak mau membuang energi untuk bertengkar dengannya lebih lama. Ini hal yang cukup jarang terjadi. Melihatmu dalam keadaan separah ini. Sehebat mana wanita yang mampu membuatmu jadi selemah ini? Alcyone mengernyitkan kening. Wanita. Tidak ada riwayat wanita di dalam hidupku. Ini semua tidak ada hubungannya dengan seorang wanita. Aku dibuat seperti ini karena para polisi itu cukup licin pergerakannya. Informasi keberadaanku di negara ini tampaknya ada yang membocorkan. Ucap pria itu. Lalu apa arti syal merah di tanganmu itu? Tanya Michele. Tentu saja Alcyone langsung menyergah. Ini punyaku. Apakah terlihat aneh seorang mafia mengenakan syal berwarna merah? Tanyanya balik. Wanita itu tersenyum dan menggeleng. Tidak masalah. Aku hanya ingin mengingatkan. Kalau seorang ibu yang tidak dianggap ini juga menginginkan seorang cucu. Petik 2. Sejak kapan Anda menganggap saya sebagai seorang anak? Bukankah Anda masih sibuk dengan pria selingkuhanmu itu? Tanyanya. Dia suamiku sekarang. Sudah lama aku menikahinya. Bahkan aku sudah memiliki anak darinya. Mirisnya kamu masih belum menerima pernikahanku hingga sekarang. Sekalipun aku tidak memerlukan sama sekali restumu itu. Petik 2. Alcyone tersenyum picik. Lalu kenapa tiba-tiba menginginkanku menikah? Tidakkah anak-anakmu dari pernikahannya cukup untuk membuatmu terhibur? Dengan kehadiran cucu yang baik dari rahim mereka. Petik 2. Mereka masih terlalu muda. Bahkan baru saja menginjak usia belasan tahun. Apakah kamu berniat menikahkan mereka di saat mereka masih bersekolah? Tanya Michele. Itu bisa saja terjadi kalau Anda menyuruhnya. Tindakan yang konyol. Saya benar-benar akan menikah jika saya sudah menganggap pernyataan Anda sebagai suatu hal yang pantas untuk dipertimbangkan. Ucap Alcyone. Jawaban yang sama dengan inti perkataanmu tadi. Masih belum menerimaku sepenuhnya. Tanya Michele. Saya hanya tidak ingin Anda ikut campur dalam hal semacam ini. Petik 2. Aku hanya mencoba untuk mengingatkan. Kalau di dunia ini, kau juga membutuhkan seorang wanita. Yah, itu saja hal yang ingin ku sampaikan. Setelah ini aku juga akan mempersiapkan banyak hal, terutama tentang perjodohan dirimu dengan salah satu temanku yang pastinya juga sekasta dengan keluarga kita. Ucap Michele langsung mempermisikan diri. Tentu saja Alcyone mengernyitkan keningnya. Jangan bertindak konyol, tandasnya. Merasa jika wanita itu sudah cukup melanggar batasnya. Kenapa juga dia harus repot-repot mengurus hal pribadiku? Gumamnya heran. Terhitung sudah 2 minggu Ana bekerja sebagai perawat lansia di negeri orang. Minimal dirinya harus 3 bulan bekerja di sana untuk melunasi hutangnya pada Alcyone. Lalu setelah itu dirinya pun bisa kabur sesuka hatinya. Kembali ke Indonesia dan hidup damai bersama kakaknya. Seminggu yang lalu Ryan berjanji kalau dirinya akan membawa Ana pulang ke Indonesia. Tapi beberapa hari setelahnya Ana meminta penundaan kepulangannya karena ia ingin bekerja terlebih dahulu selama 3 bulan di China. Ryan pun memahami niatnya itu. Ana bahkan sering bertemu dengan Ryan yang rutin mengunjungi Linda di rumahnya. Ana entah kenapa merasa kalau Ryan sedikit lebih memperhatikannya ketika datang. Ia sering membelikannya baju, kerudung atau menemaninya jalan-jalan ke daerah sekitar sana guna membuatnya paham jalanan sana. Memberitahu tempat-tempat yang mesti dirinya ketahui ketika di sana. Contohnya sekarang, mereka sedang berada di sebuah taman bermain. Sekalipun itu dalam keadaan musim salju, mereka terduduk di sana sembari meminum coklat panas. Menampak beberapa wahana permainan yang terlihat cukup berbeda dari wahana permainan di Ancol atau taman bermain yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya tadi mereka bersama Linda. Tapi wanita itu izin pulang duluan karena ada sedikit urusan. Mas Rai, emang kerja ilegal gitu enggak takut ya? Takut ditangkap? Takut dosa? Takut orang-orang terdekat Mas dikejar polisi? Atau takut segala macam hehe? Tanya Ana. Ryan tersenyum tipis. Iya, takut sebenarnya. Makanya ngerasa pengen udahan aja dari dulu, balasnya. Bagus sih, udah ada niat dari dulu. Sesuatu hal yang sekalipun masih ada di dalam niat, itu udah kehitung kebaikan kok Mas, ucap Ana. Ryan tersenyum.
Apalagi kalau itu benar-benar dilakuin. Ucap Ana lagi. Oh iya, keadaan kakak kamu gimana? Tanya Ryan. Udah melewati masa kritis minggu terakhir. Nanti aku mau tanyain lagi ke perawatnya. Jawabnya. Ryan mengangguk. Mendadak atensi Ana teralihkan menuju suara gaduh ramai orang yang sedang dipontang-panting oleh salah satu wahana taman bermain itu. Tampak memusingkan. Membuat Ana merasa sedikit ngeri ketika melihatnya. Ryan bertanya, kamu mau naik itu? Tanya Ryan. Enggak makasih. Ngeliatnya aja udah puyeng. Polaknya. Ryan tertawa. Terus masa kesini enggak ngapa-ngapain? Tanyanya. Kalau gak kita naik itu aja. Ucapnya seraya menunjuk ke arah komedi putar yang di sana mayoritasnya dinaiki oleh anak kecil. Tentu saja membuat Ryan tertawa geli. Bukannya itu kerjaannya muter-muter doang. Itu mah bikin puyeng juga, ucap Ryan. Hehe iya juga ya, ucapnya menggaruk kepala. Tiba-tiba seseorang merasa mengenali Ryan. Ia berjalan mendekatinya mencoba memastikan. Ryan tersadari dengan kehadirannya dan langsung mengenali pria China itu. Mereka saling menyapa satu sama lain. Terlihat cukup akrab. Ana merasa sedikit terabaikan di sana. Tapi ia mencoba untuk membiasakan hal itu. Entah dari mana dirinya bisa saling mengenal. Tapi ada yang cukup membuatnya janggal ketika ia lihat sebuah baju seragam yang dipakai oleh pria itu bisa sama persis dengan yang dipakai oleh para polisi yang memburu Alcyone waktu itu. Bahkan bisa dipastikan ia memiliki sebuah pangkat yang tinggi di dalam organisasi itu. Benar-benar tidak bisa diduga. Kenapa seorang kurir narkoba sepertinya bisa memiliki relasi seorang polisi dan terlihat sangat akrab. Itu kan hal yang aneh. Merasa kalau pembicaraan di antara Ryan dan polisi itu akan berlangsung lama, Ana pun memutuskan untuk duluan pulang. Karena khawatir mengganggu waktu mereka. Mas Ray, aku pulang duluan ya, ucap Ana. Jangan, biar saya aja yang antar, ucap Ryan. Enggak mas. Aku mau pulang sendiri aja. Yah, bye. Ucapnya mempermisikan diri pada polisi itu juga lalu segera pergi dari sana. Meskipun Ryan merasa tidak enak juga membuatnya pergi begitu saja. Suasana di sana masih dalam keadaan turun salju. Tapi tidak terlalu tebal. Masih hujan ringan. Ana membuka dan melebarkan payungnya. Berjalan menuju pintu keluar taman bermain. Sayang juga sih langsung pergi begitu saja tanpa main-main terlebih dahulu. Tapi dirinya juga tidak mau lama-lama hipotermia berada di luar dalam keadaan musim salju seperti ini. Di pinggir jalan dekat sana, dirinya mendadak menghentikan langkah kakinya. Ia melihat tukang jualan yang menjual syal, topi, mantel dan segala macamnya. Dirinya pun segera mendekatinya dan lihat banyak syal bagus yang sang penjual jajakan. Kebetulan ia tidak memiliki syal dikarenakan syal miliknya telah ia berikan pada Alcyone saat itu. Ia berkeinginan untuk membelinya lagi karena dirasa itu hal yang cukup berguna untuknya ke depan. Ia memilih syal berwarna merah lalu memberikan uangnya pada sang penjual lalu mulai berjalan kembali dari sana, memakai syal merahnya itu. Ana mulai kembali berjalan. Tanpa ia sadari dirinya mulai berpapasan dengan seseorang. Tidak lain orang itu adalah